Pelkat PKP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita bersaat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku, kita nyanyikan bait 1. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika dalam segala keterbatasan kami boleh diperjumpakan dalam kuasa Allah yang tak terbatas. Dalam persekutuan ibadah Pelkat PKP hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kekayaan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan sepenuhnya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama, ibu-ibu terkasih, dari Injil Matius pasal 27. Injil Matius 27 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31, firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga yang mau melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pelkat PKP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama sudah memasuki hari Kamis dan besok kita akan merayakan bersama hari kematian Kristus di kayu salib. Kita melihat bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus diawali dengan penderitaan yang cukup berat, bukan hanya secara fisik dia menderita, tetapi juga secara psikis. Sebagai manusia, Yesus ketika berdoa di Getsemani, dia mengalami suatu hal yang rasa-rasanya bertentangan dengan apa yang dia harapkan. Dalam kemanusiaannya ia lemah, tetapi dalam kekuatan kuasa Roh Kudus Bapanya, ia kemudian memperoleh kekuatan untuk melalui segala sesuatunya, karena ia tahu bahwa hanya kehendak Bapanya lah yang boleh jadi dalam kehidupannya, bukan kehendak dia.
Sehingga ketika kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus benar-benar adalah suatu penderitaan yang luar biasa menyakitkan. Siapa yang suka kalau kita dihina, diejek, diolok-olok, direndahkan, bahkan harga diri kita menjadi hilang karena perlakuan orang lain terhadap kita. Tidak ada yang menyukai posisi ini, tetapi Yesus menjalaninya dalam kesabaran dan ketabahan, sekalipun ia harus diolok-olok, sekalipun dia harus menderita, bahkan dia dalam bacaan kita pada saat ini ditunjukkan bahwa selain dia diolok-olok, kemudian juga buluh diambil untuk dipukulkan ke bagian kepalanya. Mahkota duri dipasangkan di kepalanya. Hal ini sangat menyakitkan tentunya Bapak Ibu, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana penghinaan yang luar biasa dialami oleh Yesus, tetapi dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia kemudian melaksanakan itu sebagai teladan bagi kita semua manusia, bahwa manusia sejati yang mau melaksanakan kehendak Tuhan, demikianlah yang harus dilakukan. Dia harus siap untuk menerima dan menanggung segala sesuatu. Dia harus siap untuk menerima segala kondisi dan keadaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia tidak sebanding balasannya dengan hanya sekedar kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang terkasih, jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita hanya melakukan kebaikan, ketika kita mengumpulkan kebaikan atau amal sebanyak-banyaknya, atau memberikan persembahan sebesar-besarnya kepada Allah, itu berarti kita sudah terbaik di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan persembahan, kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu semata-mata atas dasar karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan dan mengasihi kita semua. Itu hanya respon Bapak Ibu terkasih, respon kita atas segala kebaikan Tuhan. Kita harus betul-betul melakukannya dalam rasa syukur, dalam rasa ikhlas, ketulusan. Karena apa? Karena apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan Via Dolorosa bukanlah hal yang mudah. Hal apapun itu tidak bisa digantikan dengan segala pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita semua dalam kehidupan ini. Sehingga kaum ibu yang terkasih, ketika kita boleh bersama-sama kembali akan mengingat rayakan kematian Tuhan, mari kita berefleksi diri. Mari kita berefleksi kembali sudah sejauh mana dan apa yang sudah kita perbuat untuk kemuliaan bagi namanya. Ataukah selama ini kita hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri dan melupakan bahwa setiap kesempatan yang kita punya saat ini adalah datangnya daripada Tuhan dan harus kita responi dengan ungkapan syukur yang tidak terhingga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga dalam sepanjang kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian, sepanjang hidup yang Tuhan masih berikan bagi kita, nafas kehidupan yang masih kita nikmati hingga pada saat ini, pergunakanlah sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu yang ada semanfaat mungkin untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kita bisa dimampukan menjadi perpanjangan tangan Allah demi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Responilah karya Allah dengan penuh sukacita karena Ia telah berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita. Bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik kita maka kita diselamatkan, tetapi hanya karena kasih karunia Allah maka kita
diselamatkan. Untuk itu percayalah kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita alami, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk melihat masa depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 178 baitnya yang kedua, dengan sabar dan hikmatnya dan kata-kata seterusnya. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa firman-Mu pada saat ini boleh kembali mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang tidak mampu kami balas dengan apapun. Tetapi kami akan selalu belajar untuk berusaha dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Kami harus berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika seringkali pengorbanan-Mu menjadi sia-sia karena kami seringkali mengutamakan ego kami. Kami seringkali terjebak dalam dosa yang sama. Kami menyakiti hati-Mu dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengubahkan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu, yang mengasihi suami, mengasihi anak-anak dalam kebenaran kuasa Roh Kudus Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap terus mendoakan kehidupan rumah tangga keluarga kami. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati dan menyertai akan kehidupan kami semua, sehingga dalam kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tetap mendoakan pelayanan kami bersama di tengah-tengah persekutuan PKP. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pengurus dan juga kami sebagai anggota, sehingga kami boleh bersehati sepikir untuk membangun pelayanan bersama demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk proses pembagian vaksin kepada seluruh masyarakat yang diusahakan oleh pemerintah kami, Tuhan berkatilah segala sesuatunya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan perlindungan yang nyata yang daripada Tuhan melalui kehadiran vaksin bagi kami masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami dalam segala hal yang kami harapkan dan kami cita-citakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.